tetap sehat. Oke? Siap kita belajar? Baik. Mari kita belajar bersama. Yang akan kita pelajari dalam 1 minggu ini tentang lingkunganku. Adapun subtemanya tentang alat komunikasi. Nah, apa itu alat komunikasi? Mari kita perhatikan bersama-sama. Sebelumnya suster mau bertanya, pernahkah anak-anak berbicara langsung dengan mama, dengan papa, dengan saudara, dengan teman, ataupun juga dengan guru? Siapa yang pernah? Oh iya, ada yang sudah pernah, ada yang belum. Baiklah. Nah, kalau kita berbicara langsung, ya, bisa dari dekat, juga bisa dari jauh. Artinya kita tidak bisa bertemu atau bertatap muka atau melihat secara langsung. Oleh karena itu, kita harus menggunakan yang disebut alat komunikasi atau alat untuk berbicara. Nah, sekarang suster mau tanya, kalau begitu apa itu komunikasi? Komunikasi adalah berbicara dengan orang lain. Seperti tadi suster katakan, bisa dengan mama, bisa dengan papa, bisa dengan saudara, bisa dengan teman dan sebagainya. Dan yang kedua juga, komunikasi itu bisa berupa menyampaikan kabar atau berita, ya, dari orang yang satu kepada orang lain. Itu disebut komunikasi selain berbicara. Nah, sekarang alat-alat apa sih yang digunakan untuk berkomunikasi? Nih, ini ada yang pertama, alat komunikasi elektronik, ya, yaitu menggunakan mesin-mesin, ya. Apa saja macamnya dan bentuknya seperti apa? Mari kita lihat bersama. Yang pertama, handphone. Anak tidak asing lagi dengan handphone. Setiap anak pasti sering menggunakan handphone. Mama papa juga punya handphone. Kemudian ada telepon. Ya, sebelum ada handphone, zaman dulu atau sekarang juga masih ada telepon yang ada di rumah, yang pakai kabel panjang, suaranya kalau diangkat kring. Nah, seperti itu. Selain itu juga ada namanya radio. Nah, sebelum ada televisi itu dulu adanya radio. Kemudian juga ada televisi. Nah, pasti di setiap rumah kalian ada televisi. Oke, kalau handphone itu untuk apa? Untuk berbicara, untuk menyampaikan kabar, yaitu bisa SMS, bisa WA, bisa dengan video call. Kalau handphone atau HP itu bisa juga kita langsung berbicara, meskipun jaraknya jauh, dengan mama atau dengan orang lain, kita mendengar suara. Dan juga kita bisa melihat orangnya, yaitu dengan menggunakan video call. Seperti suster kadang-kadang juga video call dengan anak-anak sehingga bisa melihat wajah anak-anak. Begitu pula anak-anak juga bisa melihat wajah suster. Sedangkan telepon biasanya hanya terdengar suaranya saja. Nah, kalau radio itu juga bisa disetel, bisa menggunakan listrik, bisa menggunakan batu baterai. Di situ hanya terdengar suaranya saja. Itu dengan radio itu bisa menyampaikan berita atau kabar. Tetapi hanya mendengar suaranya saja. Sedangkan televisi bisa mendengarkan suaranya, tapi
tapi juga bisa melihat orangnya atau gambarnya secara langsung. Orang yang berbicara secara langsung bisa kita lihat dan suaranya bisa kita dengarkan. Coba anak-anak kalau sedang memasang televisi, ada yang menyanyi dengan suaranya dan melihat orangnya. Mendengar berita, mendengar suara dan melihat orangnya. Itu perbedaannya. Nah, sekarang ada juga alat yang disebut komunikasi cetak, ya, alat komunikasi cetak. Artinya dicetak, ditulis lebih dahulu. Kalau zaman dulu mereka menyampaikan berita atau kabar dengan menulis surat, tulis dengan tangan memakai ballpoint, kemudian diposkan ke kantor pos. Setelah sampai kemudian diantar oleh tukang pos dari rumah ke rumah. Ada juga menyampaikan berita dengan koran. Nah, zaman dulu misalnya ada kakek nenek kita dulu masih suka membaca koran, melihat berita-berita, membaca berita-berita dari koran, ya, berita-berita dari luar sana. Oh, ada gempa, oh ada apalagi, ada tsunami, oh ada berita Bapak Presiden, bisa lihat dari koran. Kemudian lebih maju lagi, yaitu ada komputer, bisa ditulis cepat karena menggunakan alat-alat yang lebih baik. Kemudian juga komputer itu bisa dibawa kemana-mana, yaitu dengan menggunakan laptop, komputer yang bisa disimpan, yang bisa dimasukkan di tas, itu namanya laptop. Kegunaannya juga mirip dengan komputer. Nah, dengan komputer kita lebih cepat menulis. Kalau dulu dengan tangan, dengan ballpoint, sekarang dengan laptop, dengan komputer, sehingga lebih cepat. Nah, kemudian dari situ kita bisa menyampaikan kabar-kabar itu dengan cepat, baik itu melalui elektronik maupun melalui media cetak atau komunikasi cetak. Kita menyampaikan berita akan lebih cepat, kita akan berbicara juga akan lebih cepat. Meskipun jaraknya jauh sekali, di luar negeri pun kita bisa berbicara langsung. Atau kalau dengan video call kita bisa langsung melihat orangnya. Nah, itu kegunaan apa? Kegunaan alat-alat komunikasi. Jadi selain untuk berbicara, juga untuk menyampaikan berita-berita, untuk menyampaikan kabar, tapi juga bisa untuk hiburan. Contoh kalau televisi bisa nonton hiburan, ada musik, ada lagu-lagu, ada menari, dan ada film-film dan sebagainya. Kalau handphone atau apalagi komputer, handphone kita bisa juga melihat dari situ. Bisa dengan apa? Kita melihat di YouTube, buka YouTube. Nah, bisa melihat langsung dan menirukan seperti apa? Lagu-lagu anak-anak, film-film dan sebagainya. Main game, banyak sekali manfaatnya. Dan maka kita bersyukur karena Tuhan telah mengirim orang-orang yang pintar untuk membuat alat-alat komunikasi yang lebih modern, yang lebih bagus lagi. Oleh karena itu, alat-alat itu harus kita rawat dengan baik supaya awet, supaya tidak mudah rusak. Bagaimana cara merawatnya? Ya, disimpan pada tempatnya, tidak boleh sembarangan ditaruh. Ya, handphone nggak boleh ditaruh di dapur, tidak boleh ditaruh di mana? Di meja makan dan sebagainya. Ditaruh pada tempatnya atau disimpan pada tempatnya. Kemudian supaya lebih rapi, ditutup supaya tidak kena debu. Terus kalau laptop bisa dimasukkan ke tas laptop, kalau HP bisa dimasukkan ke tempat HP. Nah, itu yang dapat dilakukan. Semua anak
pasti sudah sering pegang HP, bahkan tiap hari. Ya, orang tua kalian pasti punya komputer, punya laptop, sehingga bisa untuk belajar kalian saat ini. Maka digunakan dengan sebaik-baiknya. HP, laptop bukan untuk nonton YouTube saja, bukan untuk main game, tetapi saat ini untuk belajar. Belajar tugas-tugas yang diberikan dari sekolah. Apakah nggak boleh main game? Boleh, tapi sebentar. Boleh nonton YouTube? Boleh, tapi juga sebentar. Karena kita harus belajar melalui HP, melalui laptop, ya, melalui komputer, supaya pekerjaan selesai, ya. Jadi selain itu juga mengganggu, juga akan menghambat kita. Misalnya kalau kita main HP terus, kapan belajarnya? Dan kalau banyak main HP, nanti matanya cepat rusak dan tidak bisa konsentrasi. Oleh karena itu, HP, komputer, laptop digunakan untuk belajar pada saat ini. Nah, anak-anak, selamat mencoba untuk menggunakan alat-alat komunikasi dengan baik dan untuk berbicara. Oleh karena itu, kita tetap menjaga baik barang-barang yang sudah kita miliki supaya tidak mudah rusak, maupun juga kita menjaga diri kita supaya mengurangi main HP, mengurangi main laptop, mengurangi main game, mengurangi lihat YouTube. Nah, sehingga anak-anak semakin hari semakin oke, menjadi anak yang pintar dan tetap semangat di dalam belajar. Nah, nanti kita bisa banyak belajar, bisa buat HP, bisa main telepon-teleponan, ya. Kemudian juga bisa nanti menjadi penyiar seperti di televisi, seperti di radio, ya. Bisa juga kalian sudah bisa melihat huruf-huruf di situ, ketik, 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 dan sebagainya. Oke, selamat belajar. Semoga anak-anak tetap sehat dan gembira. Dadah.